Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran anak-anak ibu hari ini pada pertemuan kita di Mata Diktat. Apa hari ini mata diktatnya? Uji organoleptik. Iya, hari ini kita akan mempelajari apa sih itu uji organoleptik. Oke, ibu izin buka masker. Kalian tetap pakai masker supaya tetap ada perlindungan, proteksi ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk apa? Supaya lancar, supaya mendapatkan ridho, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini dan kemudian hari. Ketua kelas boleh dipimpin doanya. Baik Bu. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan manfaat untuk diri kita ke depannya. Kemudian untuk memastikan kehadiran kita, anak-anak ibu lengkap atau tidak hari ini sesuai dengan jadwal rombel apa kita hari ini? Rombel B. Rombel B ibu absen satu persatu. Iya, Nabila Agustin. Sehat? Sehat. Oke, semangat hari ini ya. Kemudian Ilyas Aji Nugroho, sehat Pak Ketua? Sehat Bu. Alhamdulillah. Yang semangat dong kalau sehat. Sehat Bu gitu. Terus Muhammad Galih Gunanto hadir. Sehat hari ini? Semangat ya, walaupun di siang hari. Dalam kondisi yang sehat, mudah-mudahan semangatnya juga tinggi untuk mengikuti pelajaran hari ini. Di mana pelajaran hari ini cukup menarik. Pasti belum pernah ketemu ya di SMP pelajaran hari ini. Sudah pernah mendengar belum apa itu organoleptik? Belum ya? Nah, kita akan kumpas tuntas hari ini apa yang disebut dengan organoleptik. Tata tertib seperti biasa. Yang pertama wajib masuk grup WA, sudah semua. Kemudian masuk ke Google Classroom, nanti kita buat Google Classroom untuk pengumpulan tugas ya. Kemudian absensi pertemuan dilakukan, kalau luring seperti ini akan langsung ibu lakukan absensi secara langsung. Kemudian untuk penilaian kita ada yang namanya KKM. KKM kita adalah 70, artinya di bawah 70 kita harus melaksanakan remedial, pengulangan pembelajaran kembali. Tapi kalau di atas 70 artinya kalian sudah menguasai materi yang ibu sampaikan. Tidak perlu dilaksanakan remedial. Kita akan langsung ke materi pengayaan. Pengayaan itu adalah materi yang tidak sempat diberikan waktu proses pembelajaran. Sehingga menambah keilmuan kalian. Selanjutnya ibu mau tanya, kenapa sih kita perlu belajar organoleptik? Kira-kira nih arah belajarnya kemana sih uji organoleptik itu? Indra Bu. Ke indra. Indra itu apa sih? 4, apa aja? Intan Pak. Penciuman, Penglihatan. pencicipan, peraba, pendengaran, penglihatan. Jadi ada 5. Ada 5 alat indra. Jadi dalam uji organoleptik 5 alat indra ini akan kita gunakan untuk apa? Untuk menilai mutu atau kualitas produk pangan. Sehingga pada hari ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menerapkan pengujian organoleptik. Yang kedua, keterampilannya harus menguasai bagaimana cara melaksanakan uji organoleptik. Sebelum memulai pembelajaran, bawa handphone semua. Kalau bawa handphone semua, ibu mau share link pretest. Ada beberapa soal, isi identitas dulu ya, setelah identitas baru jawab pertanyaan. Sudah masuk? Sudah Bu. Oke. Belum? Udah, boleh dimulai. Bu, 55 Bu. 55. Ilyas. Siapa? Nabila. Nabila. 70. Oke. Bu. Ya. 55. 55 Rian ya. Belum Bu. Belum. Isna?
dua siswa lagi karena nilai ini akan menentukan kelompok pembagian nanti waktu praktikum antara penyaji sama panelis. Ada 3 orang yang akan diberikan menjadi penyaji. Yang pertama Andini, ya, siap ya Andini? Oke. Yang kedua yang nilainya di bawah berarti ada yang 40 ya, yang kita dari Krisna, berarti ada 4 orang ya. 1, 2, 3, 4, bertindak sebagai penyanyi. Paham? Sisanya akan bertindak sebagai panelis. Ya, kelompok penyaji bisa bergabung di satu tempat. Kemudian Ibu punya seperti biasa. Apa ini? Video. Video ini akan Ibu tampilkan suatu kasus. Ini akan membuka wawasan kalian. Apa sih itu gunanya organoleptik? Ya, ngapain sih Bu pusing-pusing mempelajari alat indera? Kira-kira apa sih manfaatnya? Kita simak Bapak ini ngapain. Setelah disimak, dibaca perintahnya yang sebelah kanan. Apa tujuan dilakukan uji aroma kopi yang dilakukan sama Bapak itu? Kemudian mengapa saat menyeduh kopi itu tidak boleh diaduk? Nanti ada kata kuncinya sendiri di situ. Kemudian yang ketiga, atribut sensori apa yang perlu diujikan? Atribut sensori itu maksudnya rasa, aroma, warna, tekstur apa yang dia cicip di sana. Kopi itu dengan proses cupping. Nah, proses cupping ini apa sebenarnya? Kita sudah hadir di studio seorang grader gitu ya. Grader. Nah, adalah orang yang menguji cita rasa kopi. Memang penikmat kopi berarti. Penikmat kopi. Lalu awalnya bisa jadi Q grader ini gimana? Awalnya karena saya penasaran sama ilmu kopi, akhirnya saya mempelajari gimana caranya menilai atau mencicipi kopi yang baik gitu. Sampai akhirnya dapatlah satu referensi untuk bisa menikmati untuk bisa menilai kopi, kita bisa mempelajari menjadi seorang tea grader. Bagaimana sih sebenarnya membedakan kopi yang baik dan yang kualitasnya? Apa ada nilai ya tea grader? Jadi salah satu tugas tea grader kan emang menilai kualitas kopi. Kualitas kopi yang dinilai tea grader itu terbagi jadi 3. Yang paling tinggi adalah grade specialty, yang kedua adalah grade premium, yang paling rendah adalah grade commodity. Sebuah kopi dikatakan specialty jika dia secara fisik bagus, tidak ada cacat, misalnya bolong dari serangga, tidak boleh ada pecah. Gimana? Yang kayak gimana sih? Kalau di sini yang saya bawa memang sudah yang bagus-bagus. Oh gitu, aduh, saja. Jadi secara fisik pun ini secara kelihatan fisik bagus, tidak ada. ukurannya seragam, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil, terus tidak ada yang pecah, tidak ada yang bolong karena serangga. Jadi itu termasuk yang specialty ya, boleh yang ini. Tapi tidak semua kopi yang secara fisik bagus masuk ke kategori specialty. Oh gitu. Jadi secara rasa pun dia harus mempunyai cupping score di atas 80. Nah, cupping score sendiri adalah suatu uji cita rasa yang umumnya dilakukan tea grader untuk mengetahui kualitas kopi ini. Gitu. Tapi biasanya jenis kopi apa sih yang masuk di specialty itu? Kalau untuk specialty sendiri itu khusus untuk arabica. Karena kalau untuk robusta istilahnya bukan specialty tapi fine. Kenapa? Fine robusta. Beda klasifikasi aja. Oke. Sudah disimak? Silakan ke kelompoknya masing-masing diskusi. Pertanyaan pertama, apa tujuan dilakukan ujian aroma kopi ini? Nama saya Nazita, kebetulan dari Rombel B. Tujuan dilakukannya uji aroma kopi itu untuk biar kita bisa membedakan antara jenis kopi-kopi tersebut. Sepakat? Sepakat yang lain? Kelompok 2 mau nambahkan? Oke, silakan. Saya Intan Nuraini dari Rombel B. Tujuannya untuk mengetahui wangi dan kualitas kopi. Dari beberapa sampel? Iya. Untuk membedakan aroma masing-masing jenis. Dari kelompok 2 menambahkan apa tadi? Untuk kualitas kopi. Jadi ada berbagai macam jenis kopi tadi. Ada 3 kalau nggak salah. Waktu dia jadi biji kopi, bentuknya sama semua. Jika kita seduh, dia jadi bubuk, kita seduh dengan air, barulah terlihat bedanya. Dari mana ngeliat bedanya? Aroma. Jadi atribut yang diamati adalah atribut aroma. Indera apa yang berperan? Penciuman. Warnanya sama semua nggak tadi? Sama semua. Berarti titik berat di situ dicari yang berbeda adalah dari aromanya, penciumnya. Sudah dengar industri 4.0? Belum? Oke.
Industri 4.0 sekarang sudah banyak melibatkan automatically dari mesin. Jadi nanti kalian di industri tinggal pencet-pencet seperti itu. Pencet, keluar data. Keluar bahan. Keluar produk. Lama-lama manusia tidak diperlukan. Salah satu keahlian yang tidak bisa digantikan oleh mesin adalah sebagai panelis. Makanya Ibu pilih kalian untuk menerima materi ini supaya menjadi salah satu bekal untuk di kemudian hari. Bisa bermanfaat sebagai materi tambahan. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari video tersebut. Cukup jelas? Jelas ya, sudah terjawab semua. Terus kenapa nggak boleh diaduk sendok tadi? Lebih bagusin. Kenapa nggak perlu gunanya sendok? Karena boleh berdiri nak? Biar terlihat nak. Karena yang pertama beresiko adukan gelas 1 dan 2 itu nggak sama. Iya. Terus juga dan kalau misalkan pakai sendok itu rasanya akan bercampur sama gelas yang 2. Iya. Kalaupun mau sendok, dia sendoknya masing, nggak boleh satu sendok 5 sampel. Nah, ini nanti diperhatikan bagi kelompok penyaji. Yang penyaji menyiapkan sampel untuk diuji sama teman-teman yang panelis. Tugasnya panelis mencicip aromanya, rasanya, caranya gimana? Kayak Bapak tadi. Hirupnya pakai ujung sendok, digigit sedikit, jadi dia cuman kayak diseruput, nak. Ya, supaya apa? Supaya anggota si lidah sama si hidung langsung bekerja secara bersamaan. Makanya muncul rasa dan aroma. Itu yang disebut dengan flavor. Tadi pengujian itu didasarkan pada proses penginderaan. Ada 5 alat indera. Apa saja? Mata untuk melihat. Untuk menguji apa? Warna. Oke. Kemudian hidung untuk Penciuman. Untuk menguji Aroma. Lidah. Rasa, ya. Kemudian Peraba untuk apa? Tekstur. Oke, selain tekstur, halus, kasar, itu bisa juga tentang kekentalan dan cairan. Jadi bisa kita sebut dengan viskositas, ya. Kemudian yang terakhir tadi pendengaran. Untuk apa sih pendengaran tadi? Temannya jawab untuk kerenyahan. Jadi kalau untuk produk-produk seperti apa ya yang kita uji kerenyahannya? Keripik. Oke, ciki keripik yang butuh kerenyahan dia menggunakan alat indera pendengaran. Jadi semua alat indera yang kita punya itu ternyata ada manfaatnya. Nanti kalau kalian bekerja di industri makanan, terus sebagai analis di laboratorium QC-nya, salah satu uji yang akan diujikan pada produk makanan itu adalah uji organo. Tujuannya apa? Tujuannya macam-macam. Yang pertama untuk mengembangkan produk-produk baru. Dari kacang telur, mau kacang telur rasa keju misalnya. Sebelum dilempar ke pasaran, itu harus diuji organoleptik. Suka nggak kira-kira konsumen dengan produk kita? Kalau nggak suka, gimana? Nggak laku. Kemudian, untuk melakukan uji organoleptik itu ada syaratnya. Syaratnya apa saja di depan? Ada 3. Tiga-tiganya harus ada. Kalau nggak ada, nggak jadi uji. Yang pertama, sampel uji. Kalau tadi yang kita pelajari kopi, oke deh. Seterusnya kita akan pelajari tentang kopi deh ya. Supaya nggak bingung pemahamannya. 1 berupa produk pangan. Kemudian diberi label masing-masing dengan kode angka acak. Boleh angka acak dari kalian sendiri, 3 angka acak. Misalnya yang pertama itu berapa tuh? 683. Yang kedua 3977. Yang ketiga 987, terserah. Asal nggak boleh sama. Yang ketiga harus diapakan? Kenapa harus wadah kecil? Lebih mudah untuk dianalisis. 1 panelis, 1 sampel, 1 panelis. Kalau sampelnya ada 5, berarti 1 panelis menguji 5 sampel. Penyaji harus menyajikan sampel sebanyak jumlah panelis. Yang kedua harus ada panelis. Panelis itu siapa sih? Ada yang bisa jawab? Panelis itu siapa sih? Orang
orang yang mencicipi sampel tersebut. Benar? Betul. Jadi setiap orang yang mencicipi sampel itu disebut dengan panelis. Itu ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih. Sekarang kita menjadi panelis tidak terlatih. Atribut sensor yang diuji tadi ya, ada tekstur, warna, aroma, dan satu lagi itu ibu lupa, ada satu kerenyahan. Alat pengujinya apa? Alat indera. Jadi kalian itu sebagai alat penguji. Yang ketiga, harus ada kuesioner. Fungsinya apa? Harus ada kuesioner. Iya, untuk mencatat hasil yang kita ujikan. Ujinya ada apa? Macam-macam. Udah uji ambang batas, uji pembeda, deskriptif, afektif. Uji pembeda untuk membedakan produk. Ada 3 produk, mau dibedain, bedanya apa aja? Pakai uji pembeda. Kalau deskriptif, itu kalian minta panelis mendeskripsikan secara lengkap semua atribut yang ada di suatu produk. Kalau yang afektif itu termasuk dalam uji penerimaan, suka tidak suka, hedonik, di ranking. Panelis nggak boleh diganggu-gugat penilaiannya, berdasarkan kesukaan masing-masing. Nggak boleh ada campur tangan orang lain, makanya mengujinya pakai mood. Nggak boleh contekan kiri kanan. Setelah itu buka penuntun praktikum masing-masing. Kita akan memulai praktik. Kelompok penyaji pelajari prosedur menyajikan sampelnya. Kelompok panelis pelajari prosedur panelisnya. Ada 2 ya di prosedur, dilihat. Untuk kelompok penyaji, ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Jadi ibu punya bubuk kopi sama air panas. Nah, yang kalian lakukan adalah membuat 5 lautan. Untuk yang konsentrasi 5%, berarti 5% dikali 500 mili. Berapa? 5/100 dikali 500 sama dengan 25 gram. Berarti ambil 25 gram kopi, ditambahkan air panas sampai 500. Paham kelompok penyaji? Cukup jelas kelompok panelis? Kalian menilainya dari kiri ke kanan. Setelah dinilai, catat di kolom. Jadi nanti mengantri hanya 2 orang yang maju. 2 orang maju dari nilai tertinggi. Ada untungnya dapat nilai tertinggi. Bisa dilihat ya urutannya ya, bisa kendalikan diri sendiri ya siapa yang pertama dan seterusnya. Setelah dinilai, tulis di sini lalu buat laporan. Bu Rini, Bu, mau nanya, ini tuh maksudnya diisinya kayak mana sih, Bu? Gimana? Ini kalau ngisi kayak mana sih, Bu, ngisinya? Isinya nomor gini. Kalian sudah ngikip? Ada 5 nih. Kira-kira salah pahit yang mana? Nanti. Kira-kira salah pahit yang mana? Ini nih, misalnya. Ini 5 isinya. Cek lagi. Jadi kayaknya di bawah yang tadi nih 4, misalnya ini besar ya juga. Ternyata ada yang hambar tulisnya. Satu dikali banyak isi. Kalau angka dia orang yang ngacak. Gimana? Kalau angkanya kan kita nggak tahu, Bu, di orang ini milih angka berapa. Nah, ini gimana? Nanti kan ini ada labelnya. Di gelas. Di gelasnya ada label. Di label ini 253 nih, misalnya. Oh, 253 rasanya hambar. Tulis di kolom 1. Oh iya.
akan mengerjakan lagi post test yang awal, yang tadi link yang pertama. Kita lihat perkembangannya seperti apa setelah belajar teorinya. Apakah ada penambahan nilai? Oke, 5 menit. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Oke, berapa nilai post testnya? Siapa? Rian 80. Rian 80. Oke, Rian. Oke, 80. Siapa lagi? Ilyas. 80. Dia 80, Lokman? 80. Siapa lagi? Dimas. 80. Intan berapa? 80. Gali. 80. Liana 65. Oke. Terus? Krisna 80. Andini 55. Oke, berarti ada 2 siswa ya yang remedial ya. Siswanya tidak remedial karena di atas nilai KKN. Yang tidak remedial nanti akan diberikan materi pengayaan di mana nanti kalian akan belajar bagaimana cara menyiapkan sampel uji dari produk next. Kemudian untuk yang remedial jangan kecewa karena remedial itu mendapatkan kesempatan belajar 2 kali sehingga seharusnya kalian bisa menerima materi dengan lebih banyak ya, dengan lebih dalam. Nanti kalian akan mengerjakan soal yang kalian tidak benar jawabannya dan pelajari soal yang tidak benar jawabannya tersebut sehingga kalian kedepannya nanti akan menguasai KD atau UTK yang remedial tersebut. Sampai sini ada pertanyaan. Ya, kemudian ada pertanyaan minggu depan. Materinya adalah uji pembeda. Oke, itu untuk kegiatan kita di pekan depan. Untuk kegiatan kita di pekan ini sudah selesai dan remedial akan kita lakukan di minggu atau pekan remedial yang disediakan oleh pihak Kuri. Sampai sini ada pertanyaan. Nanti tugas KKPD akan di-share di BCR dan grup WA. Kalian kerjakan jangka waktunya 1 minggu sehingga waktu kita nanti pertemuan minggu depan kita sudah selesai, sudah bisa dikoreksi. Ya, cukup. Kalau cukup bisa ditutup ketua kelas dengan berdoa. Dua makin pada ada berkat satu doa untuk teman-teman saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, atas kerjasamanya, atas perhatian yang sangat baik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.